Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tumbal seragam, kutukan polisi jadi babi ngepet. Rahasia di balik seragam. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang polisi bernama Samsul. Ia dikenal sebagai sosok tegas, berwibawa, dan sangat dihormati. Namun, yang membuat warga heran adalah dalam waktu singkat, Samsul yang dulunya hidup pas-pasan tiba-tiba menjadi kaya raya. Mobil mewah, rumah megah, tanah di mana-mana, semuanya datang begitu cepat. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mempertanyakan dari mana asal kekayaannya. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung. Hanya satu orang yang curiga, Bayu, seorang junior Samsul di kepolisian. Sebagai sahabat lama, Bayu tahu betul latar belakang Samsul yang biasa saja. Tidak mungkin seorang polisi dengan gaji tetap bisa mendadak kaya seperti itu tanpa sumber uang lain. Bang, aku nggak bermaksud murid, tapi dari mana semua ini? Tanya Bayu saat mereka sedang patroli bersama. Samsul hanya tersenyum tipis. Rezeki bisa datang dari mana saja, yuk. Asal tahu caranya. Senyuman Samsul terasa dingin. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Malam-malam misterius, Bayu mulai memperhatikan kebiasaan Samsul. Ada satu pola yang selalu sama. Setiap malam tertentu, Samsul selalu menghilang dari rumahnya dan baru kembali menjelang subuh. Ia pun menyusun rencana. Pada malam Jumat, saat Samsul kembali berpatroli seperti biasa, Bayu berpura-pura pergi ke kantor polisi, tetapi diam-diam ia bersembunyi di sekitar rumah Samsul. Jam menunjukkan pukul 12 malam, dan tepat seperti dugaannya, Samsul keluar dari rumah. Tapi yang membuat Bayu semakin curiga, Samsul tidak menggunakan mobil atau motor, melainkan berjalan kaki menuju hutan belakang desa. Tanpa pikir panjang, Bayu mengikutinya dari kejauhan. Langkah Samsul semakin cepat, dan tak lama kemudian, ia menghilang di balik pepohonan lebar. Bayu mempercepat langkahnya dan mencari-cari jejaknya, hingga tiba di sebuah tanah lapang yang diterangi cahaya rembulan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Samsul sedang duduk di depan api unggun kecil, mengenakan kain hitam, dan di depannya terdapat seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Bayu tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia segera menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Perlahan, Samsul mengambil sebuah lilin merah dan mulai membaca mantra aneh. Babi hitam itu mulai bergerak gelisah, lalu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan masuk ke tubuh Samsul. Dalam sekejap, Samsul bergetar hebat, tubuhnya mulai berubah, kulitnya menebal, hidungnya memanjang, tangannya perlahan menghilang, dan dalam waktu singkat ia telah berubah menjadi seekor babi hutan berwarna hitam pekat. Bayu membelalakkan mata. Samsul adalah babi ngepet, kejaran maut. Bayu ingin berlari, tapi ia tahu jika ia bergerak, Samsul pasti akan menyadari keberadaannya. Ia tetap bersembunyi,
mengamati dengan napas tertekan. Babi hitam itu, Samsul, berlari cepat menuju pemukiman desa. Bayu mencoba mengikuti dari jauh. Sesampainya di salah satu rumah warga, babi itu berhenti. Ia menggosokkan badannya ke dinding rumah. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Dinding rumah mulai bersinar merah, seperti sedang menyerap sesuatu. Bayu hampir tak percaya. Babi ngepet ini sedang mencuri uang pemilik rumah. Setelah beberapa saat, babi itu pergi meninggalkan rumah tersebut, dan Bayu melihat bagaimana dari dalam rumah itu, seorang pria tua tiba-tiba menjerit uang yang disimpannya dalam lemari hilang begitu saja. Bayu semakin yakin, Samsul menggunakan pesugihan babi ngepet untuk mendapatkan kekayaannya. Saat babi itu kembali ke hutan, Bayu mengikutinya. Ia ingin melihat bagaimana proses perubahan kembali ke wujud manusia. Namun, ia tak menyadari bahwa sejak tadi Samsul sudah menyadari keberadaannya. Pengkhianatan dan kutukan. Bayu bersembunyi di balik semak-semak, melihat Samsul kembali ke tempat ritualnya. Babi hitam itu bergetar hebat, dan perlahan berubah kembali menjadi manusia. Samsul tersenyum dingin, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, ia menoleh langsung ke arah tempat Bayu bersembunyi. "Keluar, Bayu. Aku tahu kau ada di sana." Bayu menahan napas. Bagaimana mungkin Samsul tahu? Dengan tubuh gemetar, ia keluar dari persembunyiannya. "Bang, ini semua." Suara Bayu bergetar. "Kau melakukan ini." Samsul menghela napas. "Aku tak ingin kau tahu, Yu. Tapi sepertinya sudah terlambat." Tanpa peringatan, Samsul mengambil sebuah pisau kecil dari balik jubahnya. "Kau tahu rahasiaku, dan itu berbahaya. Kau bisa merusak semuanya." Bayu mundur selangkah. Ia tahu jika tidak segera bertindak, nyawanya dalam bahaya. Namun sebelum Samsul sempat menyerangnya, terdengar suara aneh dari dalam hutan, suara geraman yang mengerikan. Samsul terkejut. Ia menoleh ke arah hutan dan wajahnya langsung pucat. Dari kegelapan, muncul sesosok babi hutan jauh lebih besar, dengan mata merah menyala dan tubuh berlapis luka bakar. "Kau sudah melanggar perjanjian, Samsul." Samsul terbelalak. Ia berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum siap, aku masih butuh waktu." Namun sosok babi hitam raksasa itu hanya tertawa menyeramkan. "Waktumu sudah habis." Dalam sekejap, tubuh Samsul tersedot ke dalam bayangan babi raksasa itu, menghilang tanpa jejak. Bayu hanya bisa berdiri membeku, melihat bagaimana sahabatnya ditelan oleh kutukan yang menciptakan sendiri. Bayu kembali ke kantor polisi dengan tubuh gemetar. Ia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun. Keesokan harinya, Samsul menghilang tanpa jejak. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang ia kabur karena terlibat kasus korupsi. Ada pula yang percaya bahwa dia telah diambil oleh makhluk gaib. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, beberapa warga mulai melaporkan melihat sosok babi hitam besar berkeliaran di pinggir desa, dengan mata merah menyala, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Mungkin Samsul belum benar-benar pergi. Pesugihan selalu menjanjikan kekayaan, tapi setiap perjanjian harus dibayar, dan seringkali harganya adalah nyawa sendiri.